Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala aidan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan shadida. Wa qala aidan qala rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Wa qala aidan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan ila akhirih al ayat. Shadaqallahul adzim. Hadirin sidang Jumat yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan. Pertama dan yang paling utama, tiada lantunan kata yang patut saya panjatkan di awal muqaddimah. Di awal kita berjumpa, di awal kita bertemu, selain mari kita semuanya untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena takdir Allah Subhanahu wa taala di mana mata masih mampu untuk mengedip dan melihat, telinga masih mampu untuk mendengar, lidah masih mampu untuk mengecap, dan kulit mampu untuk merasa dan meraba, di mana kaki mampu untuk berjalan dan tangan mampu untuk menggenggam. Tidak sedikit sahabat-sahabat kita hari ini, mereka yang tergulai di rumah sakit, bahkan pada hari ini mereka terdampak COVID-19, bahkan mereka harus dikarantina. Kita yang hari ini hadir di sini, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya kita masih mampu untuk melangkahkan kaki ke tempat yang mulia ini, yang mudah-mudahan tempat ini menjadi saksi di yaumul akhir, bahwasannya tempat ini akan bersaksi di hadapan Allah kalau kita adalah hamba yang sedang bersujud di tempat ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat terungkap salam kita sampaikan kepada baginda alam. Beliau adalah seorang reformis, seorang revolusi sejati, perubah pembawa umat manusia minal dhulumati ila nur, minal jahli ilal fatanah, minal kufri ilal iman. Ani habibi wa habibana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in-tabi'at, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuklah umat daripadanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bisa nyutruk galur sunnah rasul ngambah tapak bulat lacak Islam. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang saya muliakan, setiap kali khatib naik mimbar, maka bagi khatib memiliki keharusan untuk mengingatkan khusus kepada diri pribadi khatib, umum kepada segenap kaum muslimin, untuk selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Saya berbahagia pada kesempatan Jumat ini karena sudah sekian tahun saya tidak berdiri di atas mimbar ini, dan alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini saya kembali berdiri di atas bapak-bapak sekalian dan juga adik-adik remaja. Kembali saya mengingatkan tentang sebuah ungkapan yang diungkapkan Bapak Proklamator Indonesia. Berikan kepadaku 10 orang pemuda, niscaya akan aku guncangkan dunia. Lalu ada mahfudot yang mengatakan, inna fi yadi subban amral ummah wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan para pemuda lah urusan umat, dan di kaki mereka lah berjalannya umat. Mahfudot mengatakan pula, subbanul yaum rizalil ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Saya yakin para pemuda yang hadir di sini dan bapak-bapak yang memiliki pemuda di rumah,
mudah-mudahan dalam kesempatan Jumat ini menjadikan bekal khusus untuk kita dan juga anak-anak kita. Bapak-bapak sekalian, bahwasannya anak-anak kita itu harus dikader. Mereka harus memiliki mimpi-mimpi besar. Mereka harus memiliki dream ataupun juga harapan yang besar di masa yang akan datang. Jika bapak hari ini bertanya kepada anak, "Nak, suatu saat nanti cita-citamu pengen jadi apa?" Ketika anak bapak mengungkapkan, "Cita-citaku pengen menjadi dosen," itu cita-cita kecil, Pak. "Cita-citamu pengen jadi apa, Nak?" "Saya pengen jadi dokter, Pak." Itu cita-cita kecil. Kenapa saya bilang cita-cita kecil? Ditanya lagi, "Nanti kalau kamu kuliah mau kemana?" "Mau ke UIN, Pak." Kecil. "Mau kemana?" "ITB, Pak." Kecil. Maka ketika ditanya nanti anak bapak, tolong sampaikan kepada anak bapak ataupun juga adik-adik remaja yang hadir di sini, maka kita harus memiliki spirit Sulaiman. "Nak, cita-citamu apa?" "Saya pengen jadi dosen dan saya pengen punya kampus." Artinya kita memiliki dream, mimpi yang sangat besar, harapan besar. "Nak, cita-citamu pengen jadi apa?" "Saya pengen jadi dokter dan saya pengen punya rumah sakit." "Nak, cita-citamu pengen jadi apa?" "Saya pengen jadi kiai, Pak, dan saya punya pesantren di mana-mana." Subhanallah. Itu mimpi besar kita. Artinya bahwasannya dulu Nabi Sulaiman adalah seorang anak Raja Daud. Betul, beliau anak Raja Daud, Pak. Yang namanya anak raja jadi raja biasa. Tapi ini Nabi Sulaiman, dia pernah terjatuh sejatuh-jatuhnya, dia pernah sakit sesakit-sakitnya, bahkan kerajaannya hilang. Namun dalam ungkapan doanya, qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Minta ka Gusti Allah rata kagok. Kalau kita kan dalam doa maksa, Pak. "Wa in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqribhu." Doa itu seolah-olah maksa, tapi Allah suka dengan itu. "Ya Allah, lamun rizki abdi masih kene di langit, turunkeun ya Allah. Lamun rizki abdi masih kene di jero bumi, keluarkeun ya Allah. Lamun rizki abdi haram, sucikeun ya Allah. Lamun rizki abdi jauh, deketkeun ya Allah." Itu yang disebut dengan spirit Sulaiman. Nah, bapak-bapak sekalian, adik-adik remaja, makanya kita harus memiliki spirit Sulaiman. Jangan tanggung kalau kita punya mimpi, punya cita-cita. "Pak, cita-citaku suatu saat nanti aku ingin menjadi orang kaya, hingga aku mampu berhaji dan aku mampu menghajikan orang-orang." Subhanallah. "Saya nanti pengen mengumrohkan Bapak dan mengumrohkan orang-orang." Spiritnya sangat luar biasa. "Pak, izinkan, doakan anak-anakmu menjadi orang-orang sukses, menjadi orang-orang kaya, hingga aku mampu untuk membangun masjid. Nanti membangun masjid tidak perlu lagi minta ke sana ke sini, tidak minta ke masyarakat, dan saya ingin membangun masjid atas nama Bapak nanti." Itulah yang disebut dengan spirit Sulaiman. Lah Ustadz, kenapa dalam kesempatan Jumat ini kok ngebahas masalah dunia? Penting, Pak. Penting sekali. Karena terkadang kita ini hal yang disebut dengan harta agak sedikit sensitif, tapi kita butuh. Kita butuh, Pak. Kita tidak bisa menafikan kita butuh motor, betul kita butuh motor. Kita butuh mobil, betul kita butuh mobil. Kita butuh rumah, betul kita butuh rumah. Kita tidak bisa munafik bahwasanya kebutuhan itu adalah kebutuhan kita untuk menunjang sarana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika saja misalkan bapak-bapak sekalian ingin bersikap zuhud, maka zuhud kita adalah bercita-cita, "Ya Allah, kayakan aku dan zuhudkan aku." Saya teringat, Pak, bahwasannya guru di antara guru-guru para zuhud itu adalah Kangjeng Rasulullah SAW. Beliau ketika usia 8 tahun sampai 12 tahun, beliau mengembala domba-domba orang Quraisy pada saat itu. Dia mendapatkan upah sekian rupiah. Lalu usia 12 tahun, dia sudah mulai diajak oleh pamannya berdagang sampai ke negeri Suriah ataupun juga ke negeri Syam.
Dia diajarkan untuk menjadi seorang entrepreneur, pengusaha. Usia 25 tahun dia sudah mulai melakukan perdagangan tingkat internasional, dan dia melakukan kerjasama dengan saudagar yang sangat kaya, yaitu Sayyidatina Khadijah. Bahkan dalam riwayatnya Rasulullah SAW ketika menikahi Sayyidatina Khadijah itu maharnya keren, Pak. 50 ekor unta terbaik. Jika saja kita kategorikan hari ini 50 ekor unta terbaik, satu ekor unta terbaik adalah 50 juta, maka 1 miliar rupiah yang ia jadikan mahar untuk meminang Sayyidatina Khadijah. Jadi kalau ada yang mengungkapkan Rasul itu miskin, bohong, Pak. Lalu Kanjeng Rasulullah SAW, dia pernah menafkahkan, dia pernah berkurban sampai 1.500 ekor unta. Coba kalikan saja. Ini keren, Pak. Dia gurunya zuhud, tapi dia tidak meninggalkan khalayak bagaimana kehidupan duniawianya. Ada sejarah yang mengungkapkan Rasul pernah menahan lapar, betul, karena itu bagian daripada pelajaran bagi umatnya. Kalau hidup itu harus sederhana. Bahkan di sepenghujung hayatnya Rasulullah, rumahnya cuma sepetak, Pak. Hartanya habis dipakai untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kenal dengan sahabat yang disebut dengan Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab ini keren, Pak. Dia memiliki kekayaan kurang lebih 70.000 properti. Pertanian, jika saja dikalikan 160 juta per satu properti, maka akan menghasilkan 11,5 triliun. Itu kekayaan daripada Umar bin Khattab. Mereka bukan orang miskin, Pak, orang kaya. Kita tahu Abdurrahman bin Auf, mereka adalah orang kaya, orang sukses. Ketika dia hijrah ke Madinah, dia tidak bawa apa-apa. Yang dia tanyakan, di mana pasar? Akhirnya dia memulai berdagang, dan di sepenjung hayatnya, keren, Pak. Kekayaan daripada Abdurrahman bin Auf itu kurang lebih 6,2 triliun. Kita tahu bahwasannya ada yang disebut dengan Utsman bin Affan, orang yang kaya nan dermawan. Bahkan sampai hari ini kekayaan yang dimiliki oleh Utsman bin Affan itu masih ada, Pak, berupa bentuk sumur yang masih dinikmati oleh orang-orang muslim di Mekah. Subhanallah, bahwasannya ternyata Islam mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang mapan, pribadi-pribadi yang siap untuk berdiri di atas kaki kita sendiri. Dari sini hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alasannya kenapa sih orang-orang muslim itu harus mapan, orang-orang muslim itu harus kaya, orang-orang muslim itu hidupnya harus sejahtera. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita tahu dalam rukun Islam itu ada 5, hanya satu yang tidak mengandalkan harta, yaitu keyakinan mengungkapkan 2 kalimat syahadat. Yang keduanya sholat. Ketika sholat, mungkin Bapak harus menggunakan pakaian terbaik Bapak, agar kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan diri kita yang terbaik. Kita beli parfum yang terbaik agar tubuh kita harum. Kita beli sejadah yang terbaik agar kita nyaman beribadahnya. Kita ingin membangun masjid, tidak akan terlepas daripada ekonomi. Oleh karenanya hadirin ma'asyiral muslimin, sholat saja kita membutuhkan finansial. Belum puasa, apalagi zakat. Zakat ini adalah amalan yang dilakukan oleh orang-orang mampu ataupun juga amalan orang-orang kaya. Karena orang yang berzakat adalah pemilik ladang. Orang yang berzakat adalah pemilik perusahaan. Mereka yang memiliki penghasilan. Orang yang tidak memiliki penghasilan ataupun juga orang miskin, dia menerima zakat. Maka bercita-citalah suatu saat nanti saya ini harus mampu berzakat, saya harus mampu bersedekah, saya harus mampu berinfak dengan miliar. Subhanallah. Apalagi berangkat haji. Kita berangkat haji ini, Pak, jelas kita membutuhkan yang disebut dengan finansial. Bagaimana berjalannya, bagaimana meninggalkan orang yang di rumah, mungkin harus dikasih bekal. Nah, oleh karenanya hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang saya hormati, saya muliakan, banyak alasan-alasan kenapa orang-orang muslim itu harus menjadi orang-orang mapan. Jangan sampai orang-orang muslim menjadi orang-orang yang tidak mapan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan.
Oleh karenanya dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk mengungkapkan bapak-bapak sekalian, adik-adik remaja, hantarkanlah cita-citamu lewat Al-Quran dan juga lewat sholat dan lewat sholawat. Artinya untuk kita orang-orang muslim menghantarkan cita-cita itu, hamparkan sejadah, kita kaji Al-Quran, kita ngaji Al-Quran. Bapak-bapak sekalian, kita hantarkan cita-cita kita dengan sholat, karena jelas Pak, dengan sholat ini sangat luar biasa. Bapak pengen kaya, silahkan berdiri di sepertiga malam minta kepada Allah. Bolehkah kita minta kekayaan? Silahkan, bebas. Allah senang kok dipinta, asal kita mampu untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sepertiga malam kita minta, ya Allah, jadikanlah anak-anakku menjadi anak-anak yang soleh, mapankanlah diriku, dan mudah-mudahan aku mampu berzakat, aku mampu haji dan menghajikan, aku mampu umroh dan juga mampu mengumrohkan, aku mampu membangun pondok pesantren di mana-mana. Silahkan di sepertiga malam hantarkan cita-cita kita di sepertiga malam kita. Sebelum kita melaksanakan kegiatan tahajud, ada yang disebut dengan kegiatan sholat hajat Pak. Minta kepada Allah. Allah menyediakan kok. Kangjeng Rasulullah mencontohkan bagaimana ketika seseorang ingin memiliki sesuatu dengan sholat hajat. Tapi sebelum itu kita sholat taubat dulu Pak. Perpantas kita dulu di hadapan Allah. Dikhawatirkan ada hal-hal yang menghambat akan rezeki kita. Sholat taubat dulu, sholat hajat. Setelah sholat hajat, kita sholat tahajud di sepertiga malam. Kita yakin siapa orang yang mendirikan sholat tahajud, maka kemuliaan bagi dirinya. Lantas setelah itu Pak, kita melaksanakan kegiatan qiyamul lail, lalu kita berangkat ke masjid, kita laksanakan sholat subuh berjamaah. Sebelum sholat subuh berjamaah, kita kerjakan dulu sholat sunat fajar. Ini keren Pak, ibadah sholat sunat fajar ini. Siapa orang yang menjalankan sholat sunat fajar, maka dia bak laksana mendapatkan kebaikan dunia dan seisinya. Siapa orang yang menjalankan sholat isya secara berjamaah, maka baginya bagaikan melaksanakan sholat setengah malam. Lalu kita lanjutkan dengan kegiatan sholat subuh secara berjamaah. Siapa orang yang menjalankan sholat subuh secara berjamaah, maka fadilahnya bak laksana, ia melaksanakan sholat semalam penuh. Ini ibadah keren Pak. Makanya ya, godaannya pun sangat kuat. Lah subuh haroream, aduh subuh haroream, akhirnya nu ngajejar teh nu kolot deui, nu adan teh kolot deui. Pemuda dan anak-anak remajanya kemana? Lalu ada amalan yang keren lagi Pak. Maka hantarkanlah cita-cita kita dengan Al-Quran. Silahkan setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, kita buka surat Yasin, buka surat Ar-Rahman, kita buka surat Al-Waqi'ah, kita buka surat Al-Mulk. Di sana, di setiap kita beres membaca setiap surat, kita berdoa kepada Allah. Hantarkan cita-cita kita. Jangan tidur Pak, karena siapa orang yang tidur di waktu setelah sholat subuh, maka baginya akan terhalang rezekinya. Ini jelas Pak. Kenapa? Karena waktu subuh itu saatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rezekinya. Bahkan Kangjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan pada waktu subuh hari antara fajar dan terbit matahari. Maka pergunakanlah waktu tersebut. Kalau bapak-bapak salse, santai, tidak ada kegiatan di rumah, diam dulu di masjid, kita ngaji dulu. Hantarkan cita anak-anak kita lewat doa kita dengan Yasin. Bacakan Yasin Pak. Hantarkan cita-cita anak-anak kita dengan surat Ar-Rahman. Hantarkan anak-anak kita dengan surat Al-Waqi'ah. Karena terkenal, kalau para ulama mengungkapkan lamun maneh hayang beunghar, kop amalkeun Al-Waqi'ah setiap ba'da subuh jeung saatos asar. Selanjutnya kita hantarkan anak-anak, cita-cita anak kita, yaitu dengan surat Al-Mulk. Kita jangan dulu kemana-mana Pak, santai dulu di sini, nunggu 20 menit setelah matahari terbit, maka kita jalankan sholat Isra. Ya subhanallah, keren. Siapa orang yang menjalankan sholat Isra, maka dia mendapatkan pahalanya bagaikan melaksanakan haji dan umroh. Subhanallah. Bapak-bapak kebetulan lagi ngada aktivitas, kita tunggu saatul ijabah. Kapan Pak waktunya? Waktu duha.
Bapak berdiri duha tidak hanya 2 rakaat, tapi ya Bapak habiskan sampai 12 rakaat. Hantarkan anak-anak kita, cita-cita kita lewat duha kita. Bapak, siapa orang yang menjalankan salat duha 2 rakaat, baginya sudah berimpak 360 persendian dalam tubuhnya. Siapa orang yang menjalankan duha 4 rakaat, maka baginya haram dalam keadaan kefakiran, rizkinya akan ditanggung sampai sore hari. Siapa orang yang menjalankan sampai 12 rakaat, makanya bagi orang tersebut akan disediakan pintu surga, bahkan disediakan istana di surga, kerajaan di surga. Ini ibadah keren. Makanya disebutkan bahwa selangnya amalan duha itu adalah amalannya orang-orang kaya, Pak. Kaya hati, kaya fisik, kaya pesak, insya Allah. Makanya kalau misalkan rezeki kita seret hari ini, tanyakan sholat kita, Pak. Kalau misalkan kita banyak masalah, tanyakan dengan sholat kita, Pak. Kalau misalkan rumah tangga kita kalut, tanyakan terhadap diri kita. Jangan salahkan orang lain. Bagaimana sholat kita, bagaimana berjamaah kita. Kalau rezeki kita hari ini susah sulit, tanyakan sholat kita, ngaji Quran kita, lalu sedekah kita. Karena kalau kita sudah menjalankan amalan-amalan tersebut, insya Allah hidup kita akan sejahtera, Pak. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan. Oleh karena itu, saya mengajak kepada bapak-bapak, adik-adik remaja, yuk semuanya untuk mengantarkan cita-cita kita dengan Al-Quran. Ya, itu dalam Al-Quran ada 114 surat, Pak, yang kita baca. Kadang-kadang kalau kita berangkat ke kiai, saya ini mau dagang, saya mau minta amalan kiai. Kadang-kadang dikasih satu ayat. Nih amalan di Sulaiman, amalan Raja Sulaiman. Qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Tanya doa kebenaran deh, Pak. Karena ini doanya jelas doa raja yang paling kaya, yang tidak ada lagi setelahnya. Lalu datang lagi ke kiai, kadang-kadang dikasih satu surat, satu ayat, satu surat, mohon maaf. Nih bacakan surat Al-Waqiah, insya Allah. Nah, apalagi kita ini yang di sini diamalkan seluruh Al-Quran, setiap hari kita baca. Subhanallah. Makanya bapak-bapak sekalian, saya teringat santri-santri saya, Pak, di pondok pesantren penghafal Al-Quran Az-Zakiyah Cilunuk Cilenyi Bandung di atas. Anak-anak saya didik bahwasanya kamu mimpimu jangan kecil, nak. Mimpimu jangan kecil, nak. Dari hari ini kau hantar cita-citamu lewat Al-Quran. Maka setiap pagi anak-anak itu membacakan surat Yasin, beres Yasin langsung berdoa mereka kepada Allah. Minta doanya tidak hanya untuk pribadi, tapi untuk keluarga, untuk orang tuanya. Hantarkan cita-citamu, nak. Insya Allah saya yakin seperti itu. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan. Mudah-mudahan bapak-bapak sekalian, adik-adik remaja mampu mengamalkan hal-hal yang mengantarkan kepada kita yang terbaik. Barakallahu li wa lakum.